Halo guys, kembali lagi di Livia Channel dengan aku Cil dan gue Dinda dan aku Bunga. Di sini kita mau cerita-cerita lagi, tentunya tentang hal-hal mistis lagi. Betul guys. Tapi sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa untuk Like, comment, share, and subscribe. Dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan konten-konten kami berikutnya. betul. Yang mau cerita kali ini adalah Bunga. Bunga. Oke, sebelumnya di sini gue bakal ceritain sebulan sebelum kejadian ini ya. Ini karena berarti bakal nyangkut berkaitan sama si cerita mistisnya. Oke, sebut aja lah Stari ya. Stari ini punya keluarga besar yang tinggal di satu rumah yang sama. Jadi itu tuh rumah nenek dia. Nah, semuanya tuh tinggal di situ ya kan. Nah, selama sebulan sebelum kejadian itu, keluarga Tari tuh ngalamin ekonomi yang benar-benar turun drastis gitu loh. Yang kayak benar-benar turun banget lah ekonominya. Karena padahal tuh di situ semua orang-orang dewasa itu pada kerja gitu kan, kayak om dia, uwa dia, bahkan kayak orang tua dia juga gitu kan ya, tante dia juga, pokoknya semuanya pada orang kerja kan. Nah, tapi nggak tahu kenapa selama sebulan itu ekonomi keluarganya selama sebulan itu ekonomi keluarganya Tari ini benar-benar turun banget kan. Sampai akhirnya tuh si keluarganya Tari ini kan punya kerabat ya, bisa dibilang kerabat deket kan, mereka satu lingkungan gitu loh bukan. Nah, si kerabatnya ini kita panggil aja Bibi Sum ya. Si Bibi Sum ini nawarin lah, kamu mau nggak minjem sama Bu Haji gitu kan ya. Nah, Pak Surya nih, uanya si Tari ini kan sebetulnya namanya Pak Surya kan. Pak Surya ini tuh nanya Bu Haji siapa gitu kan. Nah, Bibi Sum ini bilang Bu Haji tuh orang kaya yang suka minjemin uang gitu kan. Terus Pak Surya mikir-mikir kan, karena kebetulan emang dia juga udah mepet kan, bahkan dia sampai jual HP-nya buat keperluan anaknya di sekolah kan. Akhirnya menerimalah tawaran si Bibi Sum ini. Ya udah kalau gitu ayo kita pinjam gitu kan. Akhirnya diajak lah nih sama si Bibi Sum ke rumahnya Bu Haji itu kan. Hari itu juga mereka dateng ya kan. Nah, ternyata Bu Haji ini mau meminjamkan, tapi dengan syarat dia mau data-data si peminjam ini ya kan, data-data pribadi. Pak Surya awalnya mikir-mikir gitu kan, aman gak ya gitu kan, karena kan namanya data pribadi ya kan, gak. Pak Surya ini mikir kan awalnya, gimana ya, aman gak ya, karena kan namanya data pribadi kan, takut dong dia. Tapi kayak si Bibi Sum ini coba buat, udah nggak apa-apa, aman. Kok mulutnya manis banget deh, sampai akhirnya yaudah Pak Surya menyetujui itu kan, syarat itu. Tapi karena mereka nggak bawa kan, balik lagi lah ke rumah kan untuk bawa, balik lagi ke rumah terus ngambil data. Habis itu mereka balik lagi ke rumah si Bu Haji, ngasihin lah nih datanya kan. Tapi kata Bu Haji bilang, saya nggak bisa ngasih hari ini juga karena saya ada keperluan lain gitu kan. Kamu bisa tunggu 3 hari ke depan gitu kan, nanti saya kabarin lagi. Nah, setelah ngomong kayak gitu, akhirnya Pak Surya bilang lah, ya udah nggak apa-apa Bu gitu kan. Dia pulang lah nih ya kan dengan tangan kosong ya kan, bareng si Bibi Sum ini. Terus Bibi Sum ini bilang, ya udah nggak apa-apa, nanti 3 hari lagi kita datang lagi aja ke rumah dia, katanya gitu kan. Pak Surya cuma iya gitu doang kan. Ya sudahlah tuh, selama 3 hari ini ternyata Bibi Sum, si Bu Haji ini sama sekali nggak ada kabar, komunikasi gitu kan. Tapi ternyata selama 3 hari ini juga si Bibi Sum ini kayak nanya-nanya terus, gimana, udah dapet belum, udah ada kabar belum gitu kan. Dia tuh kayak yang dia yang excited banget. Iya, dia yang excited banget gitu kan. Nah, dia bilang soalnya mau buat ini ekonomi katanya. Dia juga lagi rumah tangganya lagi kurang inilah gitu kan. Tapi ternyata pas Pak Surya merhatiin ini, ternyata bukan buat ekonomi dia, tapi buat anak dia yang pengen beli mainan baru gitu ya kan. Mainan canggih gitu lah, mobil-mobilan canggih yang emang harganya bisa dibilang mahal ya kan. Nah, Pak Surya kayak, kenapa bohong gitu kan ya, kenapa harus bohong gitu kan. Dan alasan Pak Surya juga kan merhatiin karena kan mereka punya perjanjian gitu kan, si Bibi Sum sama Pak Surya nih, kayak gue udah bantuin nih gitu kan ya, tolong dong bantu gue juga, gue pakai data lu. Jadi Pak Surya ini kan minjam sebesar 5 juta kan. Bibi Sum bilang minjem 6 juta, sejutanya buat gue gitu kan. Ya Pak Surya pikir masih kerabat juga, terus udah dibantu juga ya kan, ya udah iya nggak apa-apa gitu kan. Tapi dengan tetap syarat si
Pak Surya ini ngebayar Pak Surya Bibi Sum ini tetap ngebayar cicilan yang 1 juta ini gitu kan. Cuma minjem datanya doang, oke lah gitu kan. Selama 3. Berarti enggak. Iya emang kayak gitu. Nah akhirnya selama 3 hari itu gak ada kabar. Bibi Sum nih cobalah nih ya kan, coba deh yuk kita ke rumahnya Ibu Haji gitu kan. Akhirnya di situ bukan Pak Surya yang pergi tapi istrinya si Bu Ina nemenin si Bibi Sum ini, yaudah ayo gitu kan. Ternyata pas kesana itu diketok-ketok, disalamin, dibunyiin bella, nggak ada yang keluar sama sekali. Nggak ada yang respon. Nggak ada yang respon sama sekali. Tapi kalau menurut keterangannya Bibi Sum ini kan katanya ada kok itu mobilnya. Karena dia kayak ngetarin rumah gitu loh. Ngetarin rumah, ada orang nggak nih? Ternyata ada mobilnya. Terus sepatunya juga ada yang emang biasa dipakai. Terus si Bu Ina tuh bilang nih, mungkin pergi kali gitu kan ya. Terus kata Bibi Sum, enggak mungkin, orang mobilnya ada kok, kata gitu kan ya. Sepatunya juga ada gitu kan. Terus Bina bilang mungkin pakai kendaraan yang lain kata gitu kan, mungkin pakai sendal atau sepatu yang lain kata gitu kan. Lagi juga udah mau maghrib kata dia gitu kan, ya pulang aja yuk katanya. Terus akhirnya ya udahlah tuh mereka pulang dengan ya nggak ada kabar apa-apa gitu kan, nggak bawa apa-apa juga, pulang nih ya kan. Ternyata di Bibi Sum ini masih belum terima, kayaknya ada deh kata gitu kan. Dia masih kekeh gitu loh kalau si Bu Haji ini masih ada di rumahnya, cuma dia nggak mau keluar aja gitu kan. Terus Bu Ina bilang mungkin kalau emang ada kenapa dia nggak keluar, mungkin dia juga lagi ada keperluan kali, makanya belum bisa ngasih sekarang gitu kan. Yaudah kita tunggu aja, kalau emang selama seminggu ke depan beliau nggak ada kabar juga, baru kita kesana lagi buat ambil data aja kata gitu kan ya. Terus kata si Bibi Sum bilang nggak usah diambil datanya kata gitu kan ya, tungguin aja pasti dia ngasih kok gitu kan, kayak yang mencoba buat udah nggak apa-apa tenang gitu kan ya, dia pasti ngasih gitu kan. Ya akhirnya Bina bilang ya udah kita lihat aja selama seminggu ini kata gitu kan ya. Nah tapi ternyata tuh di depan Bibi Sum terlihat kayak mencoba buat aman gitu kan. Ternyata dia di belakangnya itu dia kesel sama Bina sama Pak Surya. Dia ngerasa dibohongin, kayaknya ini lu udah ditransfer kan, tapi lu nggak ngasih tahu gue gitu kan ya. Jadi itu dia ngerasa kalau si Bina sama Pak Surya ini bohong gitu kan. Mereka nggak mau ngasih ke si Bibi Sum ini, padahal nyatanya emang mereka belum sama sekali dapat transferan apapun ya kan. Terus juga emang mereka nggak bohong kalau emang nggak ada kabar gitu kan. Nah ternyata dugaannya kan salah ya, Bibi Sum kan ternyata kesel gitu kan. Dia ngerasa gondok banget nih gue sama dia gitu kan. Nah akhirnya ternyata tuh hal gak diduga tuh Bibi Sum tuh ngelakuin hal sesuatu yang gak tahu apa gitu kan. Nah udahlah tuh ya kan. Terus tiba-tiba Budeh dari Pak Surya ini nelfon gitu kan, gimana kabarnya keluarga di sana gitu kan. Budeh ini tuh ibaratnya sahabatnya si mamanya Pak Surya, otomatis dia tuh which is neneknya si Tari kan. Nah temen neneknya si Tari kan, namanya kita panggil aja Bude Nani ya kan. Bude Nani tuh nanya gimana kabar keluarga di sana katanya gitu kan. Ya Pak Surya bilang alhamdulillah baik Bude gitu kan ya, semua aman gitu kan. Terus Bude tuh tiba-tiba bilang tolong ya buat keluarga semuanya jangan pernah ninggalin sholat katanya gitu kan ya, berdoa terus kan, minta perlindungan sama Allah gitu kan ya. Terus ditanya kan kenapa Bude, katanya alhamdulillah aku nggak ninggalin, katanya nggak ada yang ninggalin sholat katanya gitu kan. Iya katanya jaga-jaga ya Surya, tolong jagain rumahnya gitu. Dalam artian lain ya, karena kan ternyata Pak Surya ini kebetulan juga punya ilmu yang diturunin dari bapaknya dia kan. Terus iya emang kenapa Bude, bulannya bulan jahat katanya gitu kan ya, banyak orang-orang jahat yang mulai ngincer keluarga katanya gitu kan, bahkan orang dekat pun ada katanya gitu kan. Pak Surya ini mikir dong siapa gitu kan ya, karena selama ini ya dia lagi nggak ada musuh. Iya nggak ada musuh, nggak ada konflik sama siapapun, bahkan kerabat pun nggak ada gitu kan, fine aja dia pikir gitu kan. Apalagi Bude bilang apalagi sekarang malam 1 suruh katanya gitu kan ya, tolong ya Surya katanya gitu kan ya, buat gak usah kemana-mana aja katanya gitu kan. Ya udahlah tuh akhirnya selesai teleponan, Pak Surya ini cerita nih ke semua kerabatnya kan, dia ngasih tahu gini. Tapi karena yang namanya mereka kan orang kerja semua ya, jadi otomatis tuh
yang kerja, yang kuliah, yang sekolah gitu kan. Ya rumah sepi gitu kan ya, bahkan yang kecil-kecil pun sekolah kan, rumah sepi gitu kan. Terus sampai dimana seminggu setelah nungguin kabar dari Bu Haji, nggak ada kabar juga kan. Tibalah di hari Senin waktu itu kan, hari Senin niatnya nih sorenya ini Bu Ina sama Bibi Sum tuh mau balik lagi ke sana kan. Tapi ternyata hal gak diduga tuh terjadi di rumah itu. Jadi waktu itu posisinya